Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Dr. Yoni Agus Setiono, SHMH, selaku dosen pengampu MPKT 8, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita dapat mempresentasikan hasil proposal kreativitas mahasiswa yang berjudul Wirausaha Inovasi Upcycling Seragam Bekas. Sebelum itu, perkenalkan kami dari Fokus Group 1 kelas MPKT 8 yang terdiri dari saya Afifah, saya Karisa, saya Fabio, saya Kamila, saya Kaisar, dan saya Venita. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Venita. Kepada Venita, dipersilakan. Baik, berbicara mengenai usaha, dunia fashion saat ini merupakan salah satu usaha yang memiliki perkembangan yang sangat cepat. Salah satu faktor pendukung dari berkembangnya dunia fashion ini adalah banyaknya inovasi, gaya, serta tren yang berpakaian yang tersebar di berbagai media sosial. Hal ini secara langsung mendorong tingginya jumlah permintaan tekstil, sehingga jumlah limbah tekstil pun ikut meningkat. Limbah-limbah ini dapat berasal dari proses produksi pakaian itu sendiri maupun pakaian bekas yang dibuang di tempat pembuangan akhir. Berdasarkan data global, limbah tekstil per tahunnya dapat mencapai 92 ton. Angka ini setara dengan 1 truk sampah yang datang ke tempat pemrosesan akhir setiap detiknya. Melihat hal ini, kami membuat usaha yang menggunakan kain bekas, khususnya seragam sebagai bahan dasarnya. Patut diketahui bahwa seragam sekolah bekas juga merupakan bagian dari limbah tekstil. Oleh karenanya, kami mendirikan usaha ini dengan tujuan agar dapat mengurangi limbah tekstil tersebut dan menjadikan seragam sekolah yang sudah tidak terpakai menjadi lebih bernilai dan juga bermanfaat. Usaha ini kami namakan By Uniform, yang memanfaatkan seragam sekolah bekas untuk dijadikan pakaian serta produk fashion yang lebih trendy, ramah lingkungan, serta dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah rumusan. Rumusan dari pelaksanaan usaha ini adalah, pertama, bagaimana cara memanfaatkan limbah tekstil seragam bekas, dan yang kedua, bagaimana strategi pemasaran dan produksi produk by uniform. Untuk menjawab rumusan yang telah ada, manfaat dari pelaksanaan usaha ini antara lain, yang pertama, untuk mengetahui cara memanfaatkan limbah tekstil seragam, dan yang kedua, untuk mengetahui strategi produksi dan pemasaran produk by uniform. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kaisar. Arti dari logo ini yang artinya mengembangkan atau menjadikan bahan-bahan yang sudah tidak dipakai menjadi barang layak pakai dengan metode daur ulang, yang juga menggunakan pengembangan skill dan keunggulan sumber daya yang kita miliki, terutama di kalangan mahasiswa dengan memakai warna yang eye-catching agar menarik khalayak orang untuk melihat produk yang sudah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Afifah. Selanjutnya, mengenai analisis pasar dari By Uniform sendiri, yang pertama ada strength. Layanan yang diberikan merupakan layanan yang unik dan jarang pada bisnis lain. Kedua, barang yang diperjualbelikan memiliki konsep kekinian dan tren. Ketiga, harganya terjangkau. Dan keempat, terjaminnya pengiriman barang yang dijual ke pembeli. Untuk weakness yang dimiliki, yang pertama, kurangnya pengalaman dalam membuat bisnis daring. Kedua, perawatan yang tidak mudah. Ketiga, adanya beberapa pesaing yang sudah terlebih dahulu berdiri. Dan yang terakhir, tidak semua seragam bekas memiliki kualitas yang baik. Mengenai opportunity dari By Uniform sendiri, yang pertama, banyak seragam bekas yang tidak terpakai sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku. Kedua, mudah dipasarkan melalui e-commerce atau marketplace. Ketiga, memanfaatkan barang bekas yang dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir, bisa menjadi barang estetika baru. Mengenai traits yang dimiliki, yang pertama, tingkat persaingan produk yang semakin ketat. Dan yang kedua, tidak ada retur atau pengembalian produk.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ica. Kepada Ica dipersilahkan. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk by uniform. Untuk bahan sendiri, terdiri dari kain seragam bekas, kain tambahan, benang jahit, dan sketch paper. Sedangkan untuk alat, terdiri dari penggaris, pensil atau pulpen, penghapus, gunting kain, kapur kain, mesin jahit, jarum, dan pita ukur. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai proses pembuatan. Pertama-tama, kelompok kami akan melakukan brainstorming dengan anggota kelompok terkait konsep, proses pembuatan, serta proses pemasaran dari produk by uniform. Selanjutnya, kami akan menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan. Selanjutnya, rancangan dari desain dari produk by uniform akan dibuat oleh anggota kelompok. Jika rancangan desain sudah selesai, maka desain tersebut langsung digambar di atas kain serta dipotong sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Selanjutnya, kain-kain yang sudah membentuk pola digabungkan menjadi satu menggunakan mesin jahit. Setelah selesai dijahit, produk masuk ke tahap finishing dan pengecekan untuk menghindari tersebarnya barang cacat produksi ke publik. Setelah itu, kami akan membuat packaging produk yang kreatif dan dapat melindungi produk sehingga dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Selanjutnya, kami akan melakukan pemasaran produk by uniform dengan maksimal sehingga penjualan produk dapat mencapai target. Dan yang terakhir, melakukan packing produk sesuai dengan pesanan yang masuk. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai proses pemasaran. Dalam proses pemasaran, terdapat 3 aspek yang wajib untuk dibahas. Pertama adalah target usaha. Target usaha dari usaha by uniform adalah remaja dan pemuda dan rentang usia antara 15-25 tahun. Sedangkan segmentasi waktu khusus dari usaha by uniform terletak pada bulan Juni sampai Agustus. Terakhir, positioning usaha dilakukan dengan menonjolkan aspek golden dalam proses produksi produk karena bahan dasarnya yang menggunakan limbah seragam dari masyarakat. Aspek yang kedua adalah harga produk. Harga produk by uniform yang kami tawarkan bermacam-macam berdasarkan jenis produk yang dijual. Produk yang pertama adalah masker kain seharga Rp15.000, yang kedua adalah kaos seharga Rp90.000, dan yang terakhir adalah sweater seharga Rp115.000. Yang terakhir adalah aspek strategi promosi. Dalam hal ini, by uniform telah menyusun strategi promosi yang akan dilakukan. Pertama, dengan penyebaran informasi secara tidak langsung melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan website. Kedua, menjalin kerjasama dengan influencer dan media partner untuk membantu mempromosikan produk by uniform. Ketiga, dengan mengikuti berbagai acara UMKM dan membuka pop-up store sebagai strategi promosi yang dilakukan secara langsung. Keempat, membuat packaging yang kreatif untuk produk by uniform sehingga menarik minat dan perhatian konsumen. Dan yang terakhir adalah membuat branding produk yang kreatif dan relevan dengan permasalahan konsumen melalui pembuatan logo dan tagline. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fabio. Silakan. Selanjutnya adalah anggaran biaya dari kelompok kami yang sudah kami buat, di mana terdiri dari 12 alat dan bahan dengan jumlah kuantitas dan harga berbeda-beda yang tertera dalam anggaran biaya ini. Kemudian selanjutnya berikut adalah jadwal kegiatan yang akan kelompok kami akan lakukan selama 2 bulan ke depan, di mana pada bulan Juli minggu pertama kita akan mulai melakukan pengumpulan seragam bekas, pengecekan terhadap kualitas seragam tersebut dan membeli alat dan bahan. Kemudian di minggu kedua kelompok kami akan memulai merancang desain baju dan juga merancang konten publikasi di media sosial. Kemudian selanjutnya di minggu ketiga, kelompok kami akan membuat prototipe atau sampel produk, kemudian photoshoot terhadap produk tersebut dan memasarkannya di media sosial. Dilanjutkan di minggu terakhir di bulan Juli, kelompok kami akan melakukan produksi baju by uniform dan juga packaging. Kemudian di minggu pertama Agustus, kelompok kami akan mulai melakukan pengiriman produk dan juga dilanjuti minggu kedua yaitu evaluasi bulan. Berikut merupakan referensi dalam menyusun PKM yang sudah kami buat. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih. Dengan usaha by uniform, seragam yang penuh kenangan masa lalu dapat menjadi sesuatu di masa sekarang kalian dan masa depan bumi kami. Terima kasih. Created with love and all our dedication. By uniform,
Go. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.